Here we go. Jadi sekarang Ardan mau bikin video lagi, mau bikin video cemilan, mau bikin pisang sale made in Ardar. Jadi langsung aja teman-teman lihat bahan-bahannya dan langsung kita coba bikin. Ini dia pisang yang udah kita jemur selama 1 minggu. Jadi bahan-bahannya itu adalah pisang. Daripada pisang yang udah nggak dimakan atau alias udah lama di meja makan, biasanya dibikin bolu pisang biar nggak bosan, kita bikin sale pisang. Bahannya gampang banget, cuma pisang yang udah kita jemur selama seminggu, terus kita sediain kulit lumpia. Nah ini saya mau bikin versi yang kecil-kecil aja. Ini kita potong jadi 2 dulu pisangnya. Tadinya mau saya potong 3 cuma kayak kecilan, jadi kita potong 2 aja. Setelah itu kita siapkan kulit lumpia. Ini saya beli di pasar 1 pack gitu, mungkin katanya isi 100, harganya cuma 15.000. Dan itu banyak banget. Ini kulit lumpianya kita potong 4. Kita potong 2 dulu, baru habis itu kita potong 4 buat lapisin pisang yang tadi kita potong-potong. Pisang udah dipotong-potong, lumpia sekarang juga udah siap sedia, udah tinggal sekali potong. Habis itu kita siapin terigu apa aja, mau yang protein, mau yang nggak protein, terserah. Karena ini fungsinya cuma buat kayak lem gitu, biar lengket. Jadi nanti pas kita gulung selainya di kulit lumpianya, nanti kulit lumpianya nempel. Jadi kita aduk-aduk aja, jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental. Nih teman-teman bisa lihat, kita langsung eksekusi. Pisangnya taruh di atas lumpia, terus kita gulung-gulung, baru kita tambahin adonan yang tadi kita bikin. Nah kayak gini, kita bikin semuanya yang banyak. Buat teman-teman, tadinya kan Ardar mau bikin video jajan, tapi baru bikin 2 kali video. Ternyata kita harus harus mengikhlaskan kembali. Ternyata pandemi kita benar-benar belum selesai dan malah makin parah. PPKM juga udah dijalankan. Saya berharap teman-teman mau menjaga dirinya, menjaga keluarganya, pakai masker, jangan kemana-mana dulu, dan pastikan teman-teman vaksin. Ini kita mau panasin minyaknya dulu. Kita tuang minyaknya secukupnya, terus kita tunggu sampai panas. Jangan lupa ya teman-teman untuk vaksin, karena udah banyak banget temen, keluarga bahkan kehilangan gara-gara COVID ini. Kita benar-benar sedih banget. Jadi Ardar memutuskan untuk daripada di rumah PPKM nggak ngapa-ngapain, kita bikin video cemilan lagi. Nah ini dia, apinya sedang aja, jangan besar-besar banget karena nanti takut cepat gosong, karena kulit lumpia itu kan tipis banget. Ini kita coba masukin. Kayaknya ini belum panas, mohon maaf. Satu-satu kita coba lagi, ternyata belum panas juga. Iya, belum panas juga. Dan belum panas juga. Jadi teman-teman, pelajaran ini teman-teman, minyaknya harus panas banget ya, bener-bener panas. Nah ini dia, kalau minyaknya udah panas nih, langsung cakep, langsung pas dimasukin langsung ces gitu, cakep banget. Kita tunggu sampai warnanya kecoklatan, baru nanti kita angkat. Ini warna kulitnya udah kecoklatan, jangan lupa dibolak-balik biar nanti nggak gosong satu arah. Udah crispy, udah kelihatan coklat, baru kita angkat. Pisangnya ini saya gunain pisang yang kecil-kecil
Pisang yang sekali hap, yang 2 kali hap itu pisang apa saya juga lupa namanya, pisang Lampung. Ini dijemur, bener-bener dijemur selama 1 minggu sampai mereka bener-bener kering. Keringnya nggak kering-kering banget, pokoknya batas waktunya 1 minggu aja. Tapi kalau misalkan di rumah teman-teman itu panasnya bener-bener panas, biasanya nggak sampai 1 minggu, 4 hari pun pisangnya udah berubah kayak bahan awal tadi yang untuk sale. Nah, kita goreng semuanya. Terus ini dia udah ada yang jadi. Langsung aja kita suruh si bocah-bocah kecil cobain. Halo, nama saya Adia. Saya juga punya channel namanya Adia B tentang game Free Fire. Halo, nama saya Risma. Kali ini saya sedang berlibur. Nah, kali ini aku mau makan makanan dari Arda. Namanya pisang. Pisang sale. Ya, kita cobain. Kita cobain. Ini pisang sale. 1, 2, 3. Harus harus. Enak banget guys. Enak. Panas? Enak banget guys. Enak banget. Ini namanya Arda. Lumayan. Oke, makan. Buat teman-teman yang mau cemilan simple tapi enak, Nilai simpel dan enak. cobain resep Arda. Dan ada dan tempatnya. Dan Enak dan sehat. Jangan lupa subscribe channel aku. jangan lupa subscribe channel Ada dan jangan lupa subscribe channel aku jadi HP. Oke, dadah. Hari ini saya akan mencoba membuat cemilan lagi. Kalau sebelumnya saya membuat cilok, sekarang saya akan membuat cemilan saudaranya cilok, yaitu cireng. Oh ya, tentunya kita harus cuci tangan dulu sebelum kita menyiapkan semua bahannya dan mulai masaknya. Jadi langsung aja yuk kita coba membuat cireng resep Ardar. Sekarang kita mulai bikin untuk adonan cirengnya. Langsung kita bikin di teflon aja. Jadi teman-teman siapkan untuk penyedap rasanya, merek apapun yang biasa teman-teman gunain. Terus kita pakai lada juga, ladanya secukupnya. Langsung aja kita tuang di teflonnya, lalu kita tambahkan air. Untuk airnya 1 gelas. Setelah itu kita aduk-aduk biar semuanya rata atau tercampur. Sekarang kita aduk-aduk, biarkan semua bumbu yang sudah kita masukkan tadi ke dalam air menyatu dan larut. Sekarang kita tambahkan tepung berasnya. Kita menggunakan tepung beras sebanyak 2 sendok makan. Tepung beras ini untuk membuat cirengnya itu lembut dan tidak terlalu keras. Kita aduk-aduk, lalu kita tambahkan sagu. Ini tepung sagu. Sagunya ini lebih banyak dari tepung berasnya biar nanti cirengnya itu kenyal. Sekitar 3 sendok sampai 4 sendok. Setelah semua bahan masuk, tepung dan bumbu-bumbunya masuk, kita aduk-aduk sampai mereka semua larut, tidak ada yang menggumpal. Kita aduk-aduk sampai berbentuk seperti cairan seperti ini. Setelah itu kita nyalakan kompor, lalu kita aduk-aduk. Setelah kompor nyala, kompornya nggak usah yang apinya maksudnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, jadi sedang aja. Soalnya kalau terlalu kecil nanti dia akan lama
menjadi adonannya. Terus kalau apinya terlalu besar, nanti dia adonannya akan menggumpal-gumpal. Jadi apinya sedang aja, kita aduk-aduk sampai nanti berubah menjadi adonan cireng yang kenyal. Bisa teman-teman lihat sendiri, ini adonannya sudah mulai mengental, sudah mulai kenyal. Jadi ini adonannya maksudnya kita aduk-aduk terus sampai nggak ada cairannya, sampai semuanya berbentuk adonan. Siapkan tepung beras di wadah untuk dicampur dengan adonan yang lengket tadi. Matang tadi, langsung aja kita masukkan ke dalam tepung beras yang sudah kita siapkan di wadah. Tepung beras ini untuk melumuri adonan lengket ini supaya nanti saat dibentuk dan digoreng dia tidak lengket. Kita aduk-aduk sampai semuanya tertutup tepung. Kita aduk-aduk karena ini masih panas, jadi teman-teman silakan menggunakan sendok untuk mengaduknya sampai rata. Untuk membentuknya nanti baru kita gunakan tangan. Kita rendam dulu asamnya dengan air panas secukupnya. Kita larutkan asamnya sambil kita menunggu adonan tadi menjadi dingin agar kita mudah membentuknya. Kita siapkan cabai dan garam untuk kita haluskan. Jangan terlalu banyak. Oh iya, lupa di sini kita menambahkan gula merah sesuai selera atau secukupnya. Kita haluskan cabainya, dihaluskannya tidak harus terlalu halus. Jadi kita haluskan asal aja, terus kita tumbuk juga gula merahnya. Udah halus cabai dan gula merahnya juga sudah tercampur, langsung aja kita taruh di wadah lain dan kita campurkan dengan kuah asam yang kita buat tadi. Sekarang kita goreng cirengnya. Kita nyalakan api, lalu kita masukkan minyak goreng. Kita tunggu sampai panas, baru setelah itu siap kita goreng cirengnya. Sambil menunggu minyaknya panas, kita bentuk cirengnya sesuai selera. Tinggal kita goreng deh cirengnya. Kita masukkan satu persatu cirengnya, tunggu sampai benar-benar kering dan crispy. Jangan lupa kita balik cirengnya. Kalau cirengnya sudah mengembang, berarti udah siap kita balik, dan kita tunggu lagi sampai luarnya menjadi kering, garing, dan crispy. Setelah diangkat yang sebelumnya, kita bentuk lagi adonannya, lalu kita goreng lagi sampai semua adonannya habis. Setelah diangkat, kita biarkan cirengnya kena angin-angin dulu, lalu kita tiriskan juga minyaknya. Setelah itu baru cirengnya siap kita makan.
Ini dia rujak cireng resep Ardar. Semoga teman-teman suka dan mudah membuatnya. Untuk bahan-bahannya juga mudah dicari. Selamat mencoba. Alhamdulillah akhirnya kita selesai juga membuat cemilan rujak cireng resep dari Ardar. Semoga teman-teman suka dan mau mencobanya di rumah. Cireng resep Ardar ini selain bahannya mudah didapat dan membuatnya pun sangat mudah. Teman-teman tetap jaga semangat dan kesehatannya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Kita cuci tangan dulu sebelum kita menyiapkan bahan makanan dan mulai memasaknya. Hari ini saya akan mencoba membuat cemilan lagi, request dari @iqbalnurihsan atau owner langsung dari Nimi Supply. Saya kali ini akan mencoba memasak cemilan cilok keju. Sekarang kita iris daun bawang yang sudah kita siapkan, iris-iris tipis. Ternyata bikin cilok itu bahannya sangat mudah didapat dan ternyata bikinnya juga sangat mudah. Daun bawang kita iris-iris, kita masukkan tepung sagu sebanyak 150 gram. Kemudian kita tambahkan tepung terigu sebanyak 75 gram. Kita bumbuin. Kita masukkan royco sapi atau penyedap rasa lainnya. Kita masukkan juga lada instan secukupnya. Kira-kira kita gunakan setengah bungkus. Lalu kita tambahkan garam sekitar 1 sendok teh atau secukupnya. Kita siapkan air hangat. Lalu kita tuang, jangan terlalu banyak, sedikit aja. Kita aduk-aduk, tapi di sini saya terlalu banyak menuangkan air hangatnya. Jadi jika teman-teman sama seperti saya menuangkan airnya kebanyakan, bisa menambahkan sagu dan terigunya juga. Kan sedikit-sedikit dulu untuk sagu dan terigunya. Lalu aduk-aduk lagi. Jika dirasa kurang kalis adonannya bisa ditambahkan lagi. Jangan lupa tambahkan juga bumbunya. Untuk bumbunya teman-teman cukup menambahkan royco secukupnya, jangan terlalu banyak. Jadi jika memang menambahkan terigu dan sagunya sedikit, tambahkan royconya sedikit juga. Aduk-aduk sampai kalis. Dan air untuk dimasak sampai mendidih. Menunggu air, kita potong-potong dulu kejunya, kecil-kecil aja, potong-potong dadu. Setelah itu kita bentuk adonannya itu bener-bener sampai, maksudnya adonannya itu bener-bener sampai nggak lengket. Gimana ya maksudnya, pokoknya adonannya kita aduk sampai nggak lengket. Kalau emang masih lengket, kita bisa taburkan terigu di tangan kita untuk mempermudah kita bentuk ciloknya. Jangan lupa masukkan kejunya selagi kita bentuk ciloknya bulat-bulat. Kita bikin agak banyak, tapi karena di sini saya menggunakan panci kecil, jadi saya membuatnya sedikit-sedikit. Lanjutkan sampai adonan ciloknya habis. Airnya sudah mendidih, kita masukkan aja langsung cilok yang udah kita bentuk tadi ke dalam air yang mendidih. Masukkan satu-satu perlahan-lahan. Kita tunggu sampai ciloknya matang.
Ciloknya sudah kita rebus, kita tunggu sampai semuanya sudah mengapung, itu artinya ciloknya sudah matang. Bisa juga teman-teman cek pakai garpu. Kita tunggu ciloknya matang. Jadi sekarang kita siapin buat bumbu kacangnya. Saya menggunakan bumbu kacang instan. Ambil bumbu kacang secukupnya, lalu tambahkan air panas. Ini tujuannya biar gampang larut bumbu kacangnya. Buat teman-teman yang suka pedas, bisa tambahkan cabai rawit yang sudah diulek atau diiris-iris juga boleh. Jadi sesuai selera teman-teman. Bisa ditambahkan kecap juga. Kayaknya ciloknya udah mau matang karena udah ada 1-2 yang mengapung. Jadi kita tinggal tunggu sampai semuanya ngapung. Airnya sudah sangat mendidih dan sepertinya ciloknya udah mateng. Jadi tinggal kita angkat dan kita tiriskan. Ini dia cilok yang sudah matang dan sudah kita tiriskan. Kita siram dengan bumbu kacang. Bumbu kacang yang sudah kita siapkan tadi kita sirami ke ciloknya pelan-pelan. Cilok keju bumbu kacang siap dihidangkan. Teman-teman, buatnya sangat mudah. Bahannya juga mudah didapat, terlebih lagi harganya sangat murah untuk membuat cilok keju ini. Teman-teman bisa berkreasi juga untuk isian ciloknya. Bahan yang saya buat tadi untuk sekitar 2-3 porsi. Alhamdulillah akhirnya kita selesai juga bikin cilok keju saus kacangnya dan ternyata enak juga. Buat teman-teman saya selalu ingatkan jangan lupa jaga kesehatan, hand sanitizer, masker harus selalu diingat dan sempetin olahraga juga harus jaga semangatnya. Thank you for watching, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Yang mau komen atau DM request silahkan langsung aja. Bye bye. Itu dia bahan-bahannya. Sekarang kita haluskan bawang putih. Setelah halus bawang putih itu akan kita rebus. Kita masukkan ke dalam air yang sudah kita didihkan. Kemudian kita aduk-aduk. Jadi air ini kita siapkan, air bawang putih ini kita siapkan untuk campuran membuat adonan ciloknya. Kita aduk-aduk sampai benar-benar bawang putihnya itu jangan sampai menggumpal-gumpal. Kemudian setelah wangi dan harum dan setelah kita tunggu sekitar 3 menit, kita masukkan daun bawang. Nah ini dia daun bawangnya yang sudah kita iris-iris. Setelah itu kita masukkan aja setengahnya aja, kita masukkan, kita aduk-aduk. Setelah itu tunggu semenit aja, kemudian matiin. Sekarang kita siapkan adonan ciloknya. Ini adalah adonan sagu atau aci. Ini ukurannya sekitar 1/4. Kita masukkan ke dalam wadah untuk kita aduk nanti. Terus bahan yang kedua adalah tepung terigu. Tepung terigunya juga sama 1/4. Jadi kalau mau bikin acinya 3 gelas, tepung terigunya juga 3 gelas. Setelah itu kita tambahkan penyedap rasa 1 saset. Kemudian kita tambahkan sasa secukupnya aja. Setelah itu kita tuangkan air bawang putih dan daun bawang yang sudah kita rebus tadi, perlahan-lahan aja. Kita aduk perlahan-lahan juga. Nanti setelah airnya kurang baru tambahkan dengan air panas lagi. Jadi airnya itu yang digunakan kalau belum kalis tetap air panas ya teman-teman ya. Kita aduk-aduk sampai adonannya benar-benar rata, sampai adonannya benar-benar kalis. Ini aduknya harus sabar, karena kalau misalkan nanti nggak sabar atau kita ngaduknya asal itu pasti akan menggumpal. Nah jadi kita aduknya benar-benar
bener-bener diaduk rata pokoknya. Ini ukuran seperempat nih banyak banget, nanti jadinya bakal banyak banget. Nah setelah diaduk nanti akan kali seperti ini hasilnya. Setelah adonan sudah dibuat dan sudah kalis, kemudian kita tunggu sebentar aja, cuma 5 menit aja tunggunya, baru kita setelah itu kita bentuk adonan ciloknya. Nah di sini isinya sosis. Mungkin teman-teman nanya kali ya, atau bertanya-tanya kenapa isiannya selalu sosis, karena yang ada di kulkas aja isinya adanya sosis, jadi saya membuatnya sosis. Kita bentuk semua adonannya, lalu kita taruh di wadah tempat lain, di wadah yang lain maksudnya. Jadi teman-teman sebenarnya kalau mau dalamnya ranjau, cabe gitu juga nggak apa-apa, lebih enak. Tadinya saya juga mau dalamnya ayam, cuma karena idenya nih muncul tiba-tiba dan tukang sayur juga udah pada nggak ada kalau udah siang, jadi ya udah sosis aja. Ini sembari kita bentuk ciloknya ini, jangan lupa kita panaskan air di wajan, jadi nanti di panci gitu, jadi kita panasin air. Nah airnya itu yang banyak buat ngerebus ciloknya. Airnya harus mendidih ya teman-teman. Jadi setelah kita menyiapkan adonan, terus airnya juga sudah mendidih, langsung aja kita masukkan ciloknya satu persatu boleh, cuma karena saya orangnya agak gregetan jadi saya masukin semuanya. Tapi kalaupun nanti teman-teman mau masukin semuanya, jarak antara panci sama wadah yang cilok tadi jangan tinggi-tinggi, karena nanti kalau misalkan teman-teman masukin semuanya dari wadahnya itu bakal muncrat air panasnya. Nah ini dia, kita tunggu ciloknya sampai benar-benar mereka ngembang. Nanti mereka akan mengembang dengan sendirinya. Jadi kira-kira yang udah ngembang atau sudah naik ke permukaan itu ditunggu sekitar 5 menit lah ya teman-teman, sampai benar-benar mereka mateng, baru nanti diangkat ciloknya. Jadi nggak usah teman-teman buat sampai ngembang gitu, nggak usah teman-teman congkel di bawah, itu nggak perlu, karena kalau dia udah matang dengan sendirinya mereka nggak akan lengket di pancinya ini, pasti mereka akan ke atas sendiri. Itu berarti tandanya ciloknya udah matang. Kita tunggu semuanya sampai benar-benar mengembang ke atas. Tuh ya teman-teman bisa lihat sendiri, tadi ada beberapa yang mereka muncul sendiri ke permukaan. Oh iya, untuk bentuk ciloknya tersendiri jangan besar-besar ya, karena nanti bakalan mengembang kalau misalkan dia udah direbus, jadi kecil-kecil aja. Nah ini dia ciloknya udah matang semua. Ini bisa teman-teman nikmati dengan sambal kacang, bisa juga karena ini cilok Bandung, jadi bisa teman-teman pakai saus kecap juga bisa, tapi lebih cocok pakai sambal kacang. Nah karena biasa yang jual itu pakai sambal kacang, Ardar mau bikin varian namanya cilok goang. Cilok goang itu adalah cilok dari kuah cabai rawit. Untuk kuahnya itu teman-teman tinggal tunggu postingan Ardar berikutnya gimana cara bikin. Nah itu dia teman-teman beberapa bahannya. Sekarang kita coba masak. Kita masukkan tepung sagu atau acinya 3 sendok makan atau 3 sendok makan besar yang buat ngambil nasi, tepatnya centong nasi ya teman-teman ya. Ini benar-benar harus menggunung. Kita masukkan, kemudian kita tambahkan tepung terigu. Jadi tadi tepung sagu, ini adalah tepung terigu. Kita tambahkan 1 sendok aja.
tapi harus benar-benar menggunung. Seperti kita memasukkan sagunya tadi juga benar-benar harus menggunung. Setelah itu, sebelum kita aduk, kita tambahkan bawang putih yang sudah kita haluskan, sekitar 4-5 siung bawang putih. Kita campurkan ke dalam adonan. Setelah itu kita masukkan penyedap rasanya, merek apapun. Kita tambahkan secukupnya. Kalau saya menggunakan sekitar setengah dari bungkusan penyedap rasanya ini, jadi setengah bungkus aja. Setelah itu kita masukkan air panas. Jadi di sini menggunakan air panas ya teman-teman ya. Nah ini tadi karena saya sayang sama bawang putihnya, jadi saya masukkan dulu air panasnya ke yang tempat tadi menghaluskan bawang putih. Kita aduk-aduk. Jadi memasukkan air panasnya juga perlahan-lahan, jangan semuanya, takut kebanyakan juga. Terus kemudian ngaruh juga untuk tekstur. Nah ini teman-teman lihat sendiri masih panas. Kita aduk lagi. Ternyata panas. Jadi kita gunain lagi sendoknya. Ya, teman-teman boleh mengadoni adonannya ini benar-benar sampai kalis. Kita aduk terus. Kalau misalkan nanti teman-teman kelembekan atau terlalu banyak menuangkan airnya, yang ditambahkan itu adalah sagunya ya teman-teman. Jadi jangan terigu, tetapi sagu yang ditambahkan. Ini kita aduk terus sampai benar-benar kalis. Nah teman-teman bisa lihat semuanya sudah tercampur dan warnanya juga sudah agak berbeda dari yang tadi. Nah jika sudah selesai, langsung aja kita bentuk bulat-bulat kayak cimol biasanya. Jangan lupa ditambahkan kejunya di dalam cimolnya. Teman-teman bentuk sampai adonan semuanya habis. Setelah adonan semua sudah kita bentuk, sekarang kita panaskan minyaknya. Minyaknya harus banyak. Kalau bisa sampai terendam itu cimolnya. Kita tunggu minyaknya sampai benar-benar panas, kemudian baru masukkan adonannya. Adonannya harus dimasukkan satu persatu ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau nanti dimasukkan sepiring langsung dituang gitu, takutnya menempel dan susah juga buat diaduk. Karena kan cimol ini kan nanti akan mengembang. Setelah kita masukkan semuanya, nanti kemudian kita aduk-aduk. Saya mau thank you banget buat Aida yang menginspirasi Ardar buat bikin cimol, karena tadinya dia minta resep cimol tapi Ardar belum pernah bikin cimol isi keju. Semoga Ardar berhasil bikin cimolnya. Nah ini setelah semuanya dimasukkan, jangan lupa langsung diaduk-aduk dan apinya ini jangan kebesaran. Kalau bisa kecil aja, karena nanti dia semakin dia mengembangnya baik, maksudnya semakin apinya kecil semakin mengembangnya lebih baik kayak gitu. Ini kita aduk-aduk terus sampai benar-benar semuanya mengembang. Oke, ini cimolnya udah mengembang, jadi tinggal kita angkat. Jangan lupa ditiriskan ya teman-teman ya. Setelah kita angkat, baru kita hidangkan dan kita tambahkan bumbu macam-macam rasa. Ini dia serbuk rasa-rasanya. Ini pelajaran banget nih buat teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri dari bentuk cimolnya, ada beberapa yang agak kempis. Nah, jadi ternyata setelah diangkat itu jangan terlalu lama ditaruh di saringan.
Kenapa? Karena kalau misalkan ditaruh di saringan terlalu lama, nanti bagian yang menempel di saringan itu akan kempis, jadi nggak bulat-bulat lagi. Jadi setelah diangkat langsung aja ditaruh di piring atau dihidangkan. Untuk aneka serbuk rasa-rasanya, selera teman-teman bisa pakai yang balado atau keju atau barbecue. Alhamdulillah akhirnya Ardar berhasil membuat cimol isi keju. Semoga teman-teman juga terinspirasi ingin membuatnya. Video Ardar bermanfaat buat teman-teman semua. Teman-teman semua sampai hari ini, besok juga jangan lupa protokol kesehatan yang harus tetap diterapkan. Thank you for watching. Bahannya simple banget, teman-teman udah lihat tadi. Sekarang kita potong-potong daun bawangnya, banyak atau tidaknya terserah teman-teman. Yang suka daun bawang boleh. Nah ini saya pakai yang daunnya aja yang hijau ya, jadi yang putihnya itu yang kayak batangnya kita sisihkan, kita tidak gunakan. Setelah itu kita masukkan terigunya ini sekitar 3 gelas standar yang biasa atau 3 cangkir. Ini adalah sagu atau aci ya teman-teman ya. Kemudian kita tambahkan terigunya. Kalau terigunya ini kita cuma 1 gelas, jadi perbandingannya itu 3:1. Kalau teman-teman mau bikin lebih banyak, tinggal teman-teman kalkulasiin aja. Terus kita masukkan daun bawangnya. Ini sekitar untuk berapa porsi ya? Mungkin sekitar 6 porsi kayaknya. Terus ini kita tambahin bawang putih yang sudah dihaluskan. Bawang putih ini sekitar 4 siung. Setelah itu kita aduk-aduk, kita tambahkan air panas. Di sini menggunakan di sini airnya harus menggunakan air panas ya teman-teman ya. Air panas secukupnya, pelan-pelan aja baru kita aduk. Nanti sekiranya masih kurang baru kita tambahkan lagi. Airnya benar-benar harus panas ya. Jadi pas teman-teman lagi nyiapin nih, airnya sambil dimasak. Jadi nanti pas airnya mendidih, pas banget teman-teman bisa langsung adonin. Ini kita adonin atau kita uleni sampai benar-benar kalis. Jadi kalau ngadonin batagor ini sebenarnya agak lama, karena kita harus dapet tekstur yang apa ya, teksturnya sih masih lengket, cuman dia kayak lebih udah kalis aja, cuman lebih lengket aja. Sebenarnya lebih enak ini diaduk pakai tangan, cuma karena ini panas banget jadi nggak mungkin diaduk pakai tangan, biarpun udah pakai sarung tangan plastik. Kalau dikira masih berat, itu berarti masih kurang air. Jadi teman-teman aduk sampai agak adonannya itu agak-agak ringan pas diaduk. Sekarang kita tambahkan penyedap 1 saset. Jangan ditambahkan garam lagi ya, karena takutnya nanti asin. Kita aduk-aduk. Sebenarnya harusnya tadi pakai penyedapnya itu di depan, cuma saya lupa. Dan semoga ini teraduk rata. Nah ini dia. Bahannya masih agak lengket adonannya.
kita diamkan 10 menit aja agar dia lebih mengembang sedikit. Nah, ini dia. Ini tahu yang kita siapkan tadi udah dipotong-potong ya teman-teman. Kemudian kita siapkan juga nih timun dan jeruk limau. Terus kemudian ini saus kacang yang kita buat sendiri, nanti videonya ada terpisah. Dan ini bahan untuk membuat sambalnya, karena di kampus saya itu batagornya ada sambalnya, jadi saya pengen banget makan batagor yang biasa jajanan ada di kampus. Sekarang kita panaskan minyaknya agak banyak karena batagornya itu harus ngembang nantinya. Kita tunggu minyaknya sampai benar-benar panas, baru kita masukin adonan batagornya. Nah, ini dia adonannya. Ini sebenarnya pakai tangan enak, pakai garpu sendok juga kalau yang terbiasa juga bisa. Kalau saya biasanya pakai tangan. Jadi dikul-kul pakai sendok garpu baru dimasukin. Nah, sekarang kita coba yang pakai dalamnya tahu. Nanti kalau udah agak dingin, teman-teman mungkin bisa menggunakan pakai tangan agar lebih mudah. Ini yang dalamnya tahu. Tahunya tahu putih biasa. Ya, langsung aja masukin. Kita bikin terus gulung kayak gitu, terus kita masukin. Untuk bentuknya nggak harus cantik, karena di tukang batagor juga pasti bentuknya ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang macam-macam. Ini apinya sedang aja ya teman-teman, jadi nggak terlalu gosong. Ini kalau udah coklat kita balik, kalau udah coklat semuanya baru kita angkat. Nanti dia akan agak mengembang gitu setelah dia matang. Nah, kalau ini kita mencoba membuat menggunakan kulit pangsit. Jadi ini kulit pangsit saya bagi 4 karena saya punya anak kecil, biar dia makannya lebih mudah aja. Karena kalau satu tadi saya udah nyoba, satu tuh gede banget, jadi saya belah 4, jadi hasilnya kecil-kecil banget. Jadi kalau buat temen-temen yang mau nyoba pakai satu pangsit kotak gitu langsung nggak apa-apa. Ini kita goreng sampai benar-benar kecoklatan. Oh iya teman-teman, misalkan teman-teman pada saat ngadonin itu airnya kebanyakan dan bikin bahan jadi makin lembek, teman-teman boleh menambahkannya itu sagu ya, tapi bukan terigu. Ini dia sambalnya udah jadi.
batagornya udah jadi. Semoga videonya bermanfaat dan teman-teman mau mencobanya di rumah. Buat teman-teman yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya sekarang juga. Dan yang udah subscribe, terima kasih banyak. Apalagi buat yang setia nonton Ardan. Ardan kali ini berhasil bikin batagor ala abang-abang. Teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa jaga kesehatan, protokol kesehatannya juga selalu digunakan. Dan jangan lupa juga, hai, assalamualaikum, balik lagi dengan kita. Saya Arnis dari Ardan Channel dan ini Dedira. Dia mau bantuin bikin video telur gulung karena dia itu kalau jajanan nggak pernah beli tapi bikin. Jadi kita cobain resep telur gulung simple dari Dira. Tapi ini semua dulu udah dibikin ya. Kasih tahu dia ini telur isinya apa ya? Ini isinya telur dicampur air, terus dikasih penyedap rasa, dikasih lada, terus diaduk sampai dia tuh harus agak cair gitu biar nantinya kalian gampang buat ngegulungnya. Terus di sini tuh terserah sih kalau kayak gini tuh selera ya. Selera buat ininya, campurannya. Di sini kita pakai bakso, terus ada sosis. Ini juga ada mihun dan jangan lupa mihun. Terus jangan lupa tusuk satenya ya guys. Terus dipastiin ya guys kalau kalian mau buat telur gulung, triknya itu adalah minyaknya itu harus panas. Karena kalau dia nggak panas, telurnya itu nantinya langsung kayak apa ya? Langsung naik ke atas gitu, langsung nggak mencar. Karena kalau telur gulung itu triknya dia harus mencar telurnya. Jadi dipastiin ya guys, minyaknya itu harus panas. Oke, itu tips dari Dira. Sekarang langsung action dia. Oke, sekarang kita mau coba buat yang bihun. Bihun, oke? Bihun apa mihun? Bihun. Gue tuh taunya ada bihun, ada soun. Kalau bihun tuh yang agak keras dan bihun tuh yang agak licin. Jadi nggak ada tuh mihun. Baik, kita keluarin dulu aja tutup satenya biar gampang ya. Dira bisa tusuk segede gaban. Ini tuh murah guys. Banyak banget. Murah, kalian belinya selasanya kayak gini. Biar awet guys. Cuma 12.000. Siapa tahu kalian nanti mau jualan juga guys telur gulungnya. Oke, sekarang ini minyaknya udah cukup panas ya guys. Panas. Ini perlu diisi nggak Dir? Nggak usah. Serius panas banget gini apa? Terus kita masukin bihunnya. Tuh kan, kedengeran kan? Kita masukin telurnya guys. Klik lagi ya guys, kalau itu tuh ngambilnya di bagian tengah gitu loh guys. Nih, biar agak mudah. Aku mau menunggu. Jadi kita lihatin Oke. Udah jadi. Gampang kan cara buatnya? Pokoknya dipastiin aja setiap kalian mau buat telur gulung, waktu telurnya itu habis dituang, terus kalian tuh nariknya di bagian tengahnya ya guys. Ya bisa digulung kayak gini. udah jadi. Sekarang piring. Sekarang kita coba yang bakso. Oke, sekarang Ya, kita coba yang caranya isiannya bakso. Karena ini baksonya masih mentah, jadi kita goreng dulu ya guys, biar dia agak matang. Nanti kita zoom ya, biar tahu gimana cara ngambil dari tengah, maksud dari dia. Karena saya pernah bikin tapi gagal. Gagal gulung. Ini kita goreng dulu biar dia agak matang. Udah itu nanti kita angkat aja dulu. Kita tuang lagi telurnya. Nah, ini guys, pasnya ngambilnya gini ya guys. Nah, jadi kita ngambil di bagian tengahnya, langsung digulung. Nah, hasil kan. Kalau mungkin kurang, tinggal tambahin lagi telurnya. Terus kayak tadi. Ambil dari tengah. Gila banget. Nah, gila ini tukang telur gulung. Yeay, kita open PO telur gulung. Berhati lagi, ini yang isi telur. Isi bakso. Diam. Dan sekarang kita coba yang sosis ya guys. Ini kurang lebih sama sih guys, karena dia masih mentah, jadi kita harus matengin dulu atau kita
goreng dulu ya tapika sama telurnya. Rika sama Dira itu pernah nyobain yang otak-otak. Isiannya itu otak-otak enak banget. Nemunya tuh Karena minyaknya udah panas, jadi nggak perlu lama-lama ya guys gorengnya. Kita masukin lagi telurnya. Kayak banget ya yang otak-otak aja. Ya, nanti ini kita coba lagi ya guys. Ambil aja gini guys. Manis. Terus terusin sampai habis. Sesuai selera teman-teman mau coba Ya, yang guys, mana. ini yang si sosis ya guys. Kalau yang telur doang bisa nggak Dil? Bisa, kita coba ya guys. Coba yang telur doang. Kalau yang isinya telur doang, kita agak banyakin aja telur ya guys. Bikinnya jauh ya kami untuk minyaknya parah. Ya, dan mana agak panas guys. Kalau panas banget ini. Ya, panas. Sumpah guys, ini kalau kalian bikin sendiri itu tuh jauh lebih hemat. Karena ternyata sebotol 3 telur ini bisa hampir jadi 20 guys. Sedangkan kalian kalau beli 20.000 itu bisa 20.000. Jadi modalnya hanya 20.000. Kalau aja sih. Ini kita ya guys. Ya, jadi kira-kira kayak gini proses pembuatan Gulungnya. Kalau mau mencoba di rumah boleh aja, silahkan. Semoga video ini bermanfaat dan yang ngomongnya Dira berfaedah banget buat orang-orang. Karena banyak banget yang bilang Iya teh. buat telur gulung tuh kok gagal sih, gimana sih caranya biar dia berhasil, gimana, karena kok gue nggak bisa sih ngegulungnya. Sebenarnya tuh emang ada triknya. Yang paling penting tuh kalian buat telur itu tuh campur air guys, ternyata itu trik banget ya guys. Jadi kalian pasti dulu tambahin air. Kayak tadi aku bilang, aku kayak habis nuang telur itu buru-buru ngambil ke tutukannya guys, dan itu dua tengahnya kayak gitu ya. Harus buru-buru, karena kalau nggak buru-buru telurnya itu nggak bisa nyatu sama tutukannya. Itu sih triknya ya guys. Jadi buat teman-teman yang memang punya resep pengen bisa diadal, langsung aja masak diadal. Kayak aku nih. Next Dira, resepnya aja ya Dira. Gimana udah buat teman-teman? Jadi buat teman-teman, silahkan dicoba di rumah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa like. Oke, arasnya nggak mau. Jadi terima kasih buat Dira. Dadah, sampai di video berikutnya. Kita cobain ya.
Itu dia tadi bahan-bahannya, simple, cuma ada tahu, tepung, terus ada bawang merah, cabai rawit, dan tadi yang kuah tadi itu adalah kuah empek-empek. Jadi saya beli empek-empek, terus kuahnya banyak lebihnya. Jadi saya kreasikan dengan cemilan yang akan saya buat. Kalau udah lihat dari bahannya sih teman-teman kayaknya udah tahu nih saya mau bikin apa. Jadi tahunya yang tadi kita ancurin. Setelah dihancurin, kita tambahin tepung. Tepungnya jangan banyak-banyak. Di sini saya menggunakan sekitar 3 sendok aja. Setelah itu kita tambahkan air sedikit, jangan banyak-banyak. Terus kita aduk sampai rata, sampai benar-benar adonan, kayak adonan yang rata gitu. Jangan lupa biar nanti, karena adonan ini saya mau membuat tahunya itu nanti kita goreng dulu. Nah, kita panasin dulu minyaknya karena kita butuh minyak yang benar-benar panas. Jadi saya mau membuat kreasi ala tahu gejrot. Jadi di rumah tuh ada tahu, terus kebetulan ada bumbu pempek yang lebih tadi. Jadi saya tapi tahunya tahu putih. Gimana caranya biar kayak tahu gejrot? Kalau tahu gejrot itu kan tahunya kopong gitu kan dalamnya. Jadi saya hancurin dulu tahunya, baru kita goreng, nanti jadinya kayak tahu bulat. Setelah dibulat-bulatkan langsung aja digoreng. Kita bulatin semuanya, goreng satu persatu. Nah ini dia, teman-teman bisa lihat bener-bener kayak tahu bulat digoreng dadakan kayak yang di abang-abang. Jadi teman-teman kalau misalkan emang nggak punya kuah empek-empek tapi lagi pengen bikin tahu bulat, bisa bikin sendiri di rumah. Bumbunya juga bisa pakai bumbu keju, bubuk bon cabe, itu banyak dijual, kreasi teman-teman aja. Nah ini kita tunggu tahunya ini bener-bener matang coklat. Terus bener-bener teksturnya tuh kayak dia tuh kayak tengahnya bolong gitu, kopong gitu. Nanti kalau misalkan dia belum matang, dia nggak kering, dia tuh dalamnya bakalan ada isinya. Tapi kalau bener-bener matang, dia bener-bener kosong isinya. Setelah teman-teman cukup matang atau benar-benar terlihat kering, baru kita angkat satu persatu tahunya. Nah ini dia, seperti ini tahunya. Sekarang kita siapin nih bumbunya. Ada bawang putihnya 1 siung aja. Terus ada bawang merahnya. Terus lagi ada cabai rawit. Untuk cabai rawitnya itu selera teman-teman, tingkat kepedesannya sukanya kayak gimana. Kita ulek mentah kasar kayak mau bikin tahu gejrot biasa aja. Udah cukup nih kayaknya, nggak usah halus-halus banget, langsung aja kita campurin kuahnya, terus kita potong-potong tahu di atasnya. Kita sajiin bener-bener kayak tahu gejrot. Jadi ini cemilan ala tahu gejrot, sama-sama tahu tapi bukan tahu gejrot.
aduk deh. Ini dia cemilan tahu ala Ardar, layaknya tahu gejrot. Ini enak karena ini pakai kuah empek-empek yang instan banget. Jadi kita kayak makan empek-empek, makan tahu gejrot tapi rasa kue empek-empek. Semoga video bermanfaat. Thank you teman-teman udah setia nonton Ardar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tunggu video Ardar berikutnya. Bye bye. Buat yang mau komen dan request,